Saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam program Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan pada hari ini saya mengajak saudara untuk membuka Injil Matius pasal yang 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita perhatikan bersama bacaan kita. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu ini, supaya firman-Mu boleh sungguh masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa alam itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga tidak jarang kalau kita melihat kekuatan alam menjadi takut dan ngeri. Siapa yang tidak takut dan ngeri ketika menyaksikan berita, menyaksikan tayangan tentang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, atau erupsi gunung berapi yang mengeluarkan asap yang luar biasa banyaknya, menghanguskan siapapun, apapun yang dilewatinya, atau juga gelombang yang luar biasa, atau banjir bandang, dan berbagai kekuatan alam yang lain. Angin kencang, angin badai, angin topan, dan sebagainya, membuat kita merasa ngeri dan takut. Kekuatan alam memang luar biasa sekali. Nah, dalam kehidupan ini, saudara yang terkasih, bukan hanya kekuatan alam yang menimbulkan rasa takut dan ngeri di dalam hati kita, tetapi juga kekuatan-kekuatan jahat yang muncul di dalam kehidupan kita, yang harus barangkali kita hadapi, kuasa-kuasa yang akan menghancurkan atau merusak kehidupan manusia, juga membuat kita merasa takut dan ngeri. Lalu bagaimana kita harus menyikapi atau menghadapi semuanya itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita diajak membaca Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi ada baiknya juga kalau kita sebenarnya memperhatikan perikop sebelumnya. Karena di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang betapa tidak mudahnya mengikut Yesus. Ya. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang bisa dihadapi. Tuhan Yesus menggambarkan serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian ada yang mau mengikut Tuhan tetapi minta izin untuk menguburkan ayahnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah sekarang, biarlah orang mati menguburkan orang mati." Ini tentu punya makna yang berbeda, tidak perlu diartikan secara harafiah. Intinya adalah bahwa mengikut Tuhan itu merupakan sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang sebenarnya berat dan sulit. Tetapi murid-murid tetap bertekad mengikut Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun ikut serta. Di dalam perjalanan menyeberangi Danau Genesaret itu, tiba-tiba perahu mereka diamuk oleh ombak yang dahsyat. Murid-murid sangat ketakutan sementara Yesus tertidur. Dengan segera murid-murid membangunkan Yesus dan memberitahu bahwa kita celaka, kita sudah hampir tenggelam.
Dengan segera Yesus bangun dan menghardik ombak dan badai sehingga danau kemudian kembali menjadi teduh. Lalu giliran para murid yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Mengapa kamu hanya memiliki iman yang kecil saja? Mengapa kamu takut dan hilang percaya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu yang kurang percaya. Kata kurang percaya itu muncul 4 kali di sepanjang Injil Matius. Nah, di dalam Injil Matius, percaya atau iman itu mempunyai arti bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga percaya diri di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus menegur para muridnya, secara tidak langsung sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya diri bahwa Tuhan itu, bahwa Bapakku melindungi dan memelihara kamu? Kenapa rasa percayamu itu begitu minim, begitu tipisnya, sehingga mudah digoyang oleh berbagai ancaman maupun bahaya? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dan pengalaman para murid ini mengingatkan kepada kita, bukankah hidup manusia itu tidak jarang juga digambarkan seperti bahtera di tengah-tengah samudera. Gereja juga digambarkan seperti sebuah bahtera yang mengarungi lautan dunia ini. Rumah tangga juga seringkali digambarkan sebagai bahtera rumah tangga. Tentu saja bahtera itu tidak bersandar di pelabuhan, melainkan berlayar melintasi samudera dan lautan. Dan di sanalah gelombang kehidupan bisa dihadapi. Entah itu kekuatan alam, entah itu kekuatan jahat, entah itu berbagai tantangan, kesulitan, dan godaan dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman para murid ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan penuh dengan kuasa. Tuhan kita yang bangkit adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, atas seluruh alam semesta ini, juga atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki iman. Kita perlu memiliki percaya. Iman dalam arti bahwa kita memiliki percaya diri, kepercayaan diri. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita memiliki kepercayaan diri karena perlindungan dan pemeliharaan Allah. Itu merupakan jaminan yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan ini bukan dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, dan kecemasan terus-menerus, melainkan kepercayaan diri akan pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, kiranya Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini, karena sungguh Engkau hadir dan Engkau senantiasa melindungi dan memeliharakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.